Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang 3 pertanyaan terkait implementasi kurikulum di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama itu, apa satu kendala terbesar yang paling dikeluhkan oleh guru dalam menerapkan kurikulum? Karena saya mengambil pengamatan dari kurikulum Merdeka di SMK, menurut pemahaman dari saya, hal yang sering dikeluhkan oleh guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka adalah tingkat pemahamannya. Karena tingkat pemahaman guru terkait kurikulum Merdeka ini masih terbilang rendah. Kenapa masih terbilang rendah? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini masih terbilang baru bagi kita semua, karena kurikulum Merdeka ini baru ditetapkan secara nasional pada tahun 2023-2024 sebagai kurikulum Indonesia. Jadi alasan guru memiliki tingkat pemahaman rendah terhadap kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka ini masih terbilang baru yang dibanding dengan kurikulum 13 yang sudah terlaksana sejak lama. Ini artinya bahwa guru masih berpatokan pada tradisi lama. Guru masih menggunakan metode ceramah, tidak ada inovatif dan kreatifnya. Apalagi ini terasa lebih di SMK, karena guru di sana terbiasa dalam pembelajaran teknik yang teratur. Apalagi kurikulum Merdeka ini jika dijelaskan secara harfiah maka lebih berfokus dalam pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apalagi masalah pemahaman ini juga terdapat di pelatihannya. Mengapa kendala guru dalam memahami kurikulum Merdeka terdapat di pelatihan? Karena dalam pelatihannya di sini mereka hanya bersifat bersosialisasi. Akibat dari ini, guru hanya fokus dalam membuat dokumen seperti bahan ajar tetapi belum mampu mengelola kurikulum Merdeka secara nyata di kelas. Jadi solusi yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana mereka membuat pelatihan secara merata, di mana dalam pelatihan itu mereka membahas bagaimana aksi nyata dalam pembelajaran. Ada juga mereka harus menyediakan pendamping berkelanjutan setelah pelatihan agar mereka bisa beradaptasi dengan kurikulum Merdeka supaya para guru dapat berkembang secara bertahap. Ada lagi solusi lain di mana sekolah itu harus membangun kolaborasi setiap guru di sekolah agar mereka dapat bertukar ide dengan guru. Pertanyaan kedua, andai Anda menjadi kepala sekolah dengan anggaran terbatas untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum di sebuah sekolah, mana yang akan Anda prioritaskan terlebih dahulu? Membeli perangkat teknologi baru atau mengadakan sesi berbagi antar guru atau komunitas belajar? Andai saya menjadi kepala sekolah dengan anggaran terbatas, yang saya prioritaskan terlebih dahulu adalah mengadakan sesi berbagi antar guru atau komunitas belajar. Kenapa saya lebih memprioritaskan hal tersebut? Karena komunitas belajar ini sangat berperan penting bagaimana mereka dapat saling bertukar ide dan saling berkembang dalam berbagai aspek. Dengan adanya komunitas belajar, mereka dapat belajar bagaimana strategi efektif dalam pembelajaran. Guru merasakan ada pendamping yang bisa menjadi tembok untuk menghadapi tantangan sama, terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi dengan keterbatasan anggaran ini, bisa menjadi langkah strategi dari pihak sekolah untuk menghadapi tantangan yang berkelanjutan. Secara logis, kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran efektif dan berkelanjutan terletak pada pemahaman dan informasi yang mereka terima, bukan karena teknologi atau fasilitas yang lengkap. Apalagi dalam penerapan kurikulum Merdeka, komunitas belajar ini sangat membantu para guru untuk memahami dan diskusikan berbagai permasalahan yang ada dalam
ruang lingkup sekolah terkait masalah pembelajaran apa yang diminati oleh siswa, bagaimana mereka menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, bagaimana mereka meningkatkan minat belajar siswa. Dengan demikian lebih masuk akal memilih mengadakan sesi berbagi antar guru atau komunitas belajar dibanding memilih membeli perangkat teknologi atau fasilitas yang lain. Memang pembelian teknologi penting, tetapi bagaimana mereka dapat memfungsikannya dengan baik jika tidak ada pemahaman nyata dan kuat agar pembelajaran itu diserap dengan baik oleh para siswanya. Pertanyaan ketiga, satu materi pembelajaran yang menurut saya sulit diajarkan. Jelaskan secara singkat bagaimana cara mengimplementasikan materi tersebut agar tetap menarik dengan bantuan teknologi sederhana. Menurut saya, materi pembelajaran yang sulit diajarkan merupakan materi yang berkaitan dengan fisika, terutama pada bagian momentum dan impuls. Kenapa materi momentum dan impuls sulit diajarkan? Karena dalam pembelajaran ini kita memerlukan suatu tingkat paham secara konseptual yang secara harfiah harus matang agar siswa-siswa dapat memecahkan suatu permasalahan dalam bidang fisika dengan baik. Apalagi materi momentum dan impuls dalam fisika ini sulit diajarkan karena ini mengasah bagaimana para siswa berpikir secara abstrak yang tidak bisa terlihat secara mata telanjang, di mana dalam hal ini kita tidak melihat gerak suatu benda, apalagi kita tidak dapat melihat perubahan momentum yang terjadi. Jadi cara saya menerapkan materi ini dengan bantuan teknologi sederhana yaitu ada dua, video YouTube, di mana video YouTube ini dapat berkesan meningkatkan minat belajar siswa dengan cara menyuguhkan video menarik yang membahas terkait eksperimen fisika. Ini bisa dalam pemahaman konseptual karena dalam pemahaman video eksperimen mereka biasanya menerangkan dengan sesuatu yang menarik. Misal dari channel YouTube Fajrul FX, di mana dia biasanya membahas logika dalam perfilman. Hal ini meningkatkan minat dari siswa untuk belajar. Ada juga dari Asap Science yang sering mendemonstrasikan serta menjelaskan konsep dari percobaan itu. Yang kedua itu ada WhatsApp. Mengapa juga saya sertakan WhatsApp? Karena ini bisa dikombinasikan dengan video YouTube. Ketika kita membahas eksperimen yang terjadi dan para siswa menganalisis video YouTube yang dibagikan dan mereka dapat kendala dalam memahami video itu, mereka dapat bertanya melalui WhatsApp. Itu bisa menyelesaikan permasalahan dari ketidaktahuan mereka. Itulah tadi 3 pertanyaan terkait implementasi kurikulum. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.